Iya, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan video praktek pembelajaran yang kemarin sudah saya buat. Cuman di sini kemarin sesuai dosen di modul tersebut yaitu Pak Endar, itu video ini boleh menggunakan atau istilahnya video ini dibuat tanpa adanya siswa. Jadi masih tahap simulasi. Iya, iya memang simulasi, nggih. Jadi memang tidak ada siswanya. Jadi Nggih, seperti itu. memang nggih, memang tanpa siswa. Oke, ini mohon izin share ya Pak Nji. Nggih, eh, atau sekalian link link di mana uploadnya, mungkin bagi yang lain bisa Uh, bisa buka sudah sendiri. Sudah? sudah saya buka buatkan tadi Pak di grup. Oh gitu, nggih, nggih. Oke, bisa dibuka itu sudah saya share juga. Yang belum ngisi bisa mengisi juga. Oh nggih, nggih. Ini sudah kelihatan ya Pak? Sudah terlihat belum? Hampir, nggih, sudah. Nah, nah ini videonya nanti. Masih sehat semuanya ya.
itu tadi video dari saya. Jadi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di situ tadi karena problem sehingga ada orientasi ya apa yang ada di RPP kemarin yang sudah saya presentasikan ada di dalam video pembelajaran tersebut. Jadi untuk memang saya ambil yang luring karena kemarin praktek sehingga boleh tatap muka. Sedangkan untuk yang daring nanti saya ambil yang pengetahuan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bevi langsung disambung ya. Iya, sebelumnya mohon maaf ini memang videonya tidak sempurna karena pertama saya mencoba daring bersama siswa, ternyata saya rasa sudah terekam, ternyata hasilnya tidak terekam, hanya beberapa menit awal yang terekam. Akhirnya saya sama seperti Pak Putut membuat video tanpa siswa, dan siswa yang kami bikin di video itu adalah siswa tempelan bekas yang pertama, Pak, seperti itu. Nah, kemudian karena waktu juga, karena sampai sore waktu itu, ya waktu juga akhirnya belum ada, tidak sempurna, tidak seperti Pak Putut tadi, belum ada keterangan ini kegiatan apa seperti itu. Next mungkin itu bisa diperbaiki seperti itu. Mohon maaf kalau belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat, Pak? Sudah Bu, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di mata pelajaran Sains Multimedia. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa di sini. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah hadir hari ini. Bagaimana? Sehat semua ya hari ini? Ibu harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran di kelas 3 ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, apakah kalian sudah mengisi absensi semua? Link absensi sudah Ibu tautkan di GCR kalian masing-masing, nanti dicek seperti biasa, seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Atau ini akan Ibu letakkan di chat link dari absensi kalian. Baik, ini Ibu letakkan di chat link untuk absensi kalian. Hari ini kita akan membahas tentang desain user interface. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu desain media interaktif, kemudian bagaimana dalam proses perancangannya kita belajar tentang flowchart, tentang storyboard, dan lain-lain. Ibu harap semuanya masih ingat ya, walaupun sudah terputus dengan adanya ujian tengah semester seminggu kemarin. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam desain user interface. Ada yang tahu apa itu desain user interface? Desain user interface adalah desain tentang tampilan antarmuka suatu ya, aplikasi. Bisa dibilang seperti itu. Desain user interface terdiri dari 3 kata, yaitu design, user, dan interface. Desain sendiri itu adalah perancangan, user itu adalah pengguna, kita ini user ya, kita ini pengguna, itu user. Kemudian yang ketiga, interface itu antarmuka atau tampilan dari suatu media. Baik, nah sebelum kita masuk, Ibu akan paparkan dulu apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Apa prinsip-prinsip yang harus dimiliki seorang desainer user interface.
Kemudian pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang IMK, interaksi antara manusia dan komputer dalam pembangunan sebuah perancangan desain user interface. Kemudian yang ketiga, pada pertemuan terakhir nantinya kita akan membahas tentang bagaimana merancang suatu desain interface yang baik. Hari ini, karena masih pertemuan pertama, kita akan bahas dulu apa itu desain user interface, apa itu tujuannya, manfaatnya, serta prinsip-prinsip yang harus dimiliki seorang desainer user interface. Perhatikan presentasi berikut. File presentasi ini telah Ibu tautkan di dalam GCR kalian ya. Di dalam GCR kalian itu ada 3 buah tautan, yaitu bahan ajar, yaitu yang lengkap sekali isinya. Kemudian file presentasi yang Ibu tampilkan hari ini, Ibu presentasikan hari ini. Dan yang ketiga adalah lembar kerja. Ya, lembar kerja yang harus kalian kerjakan nantinya setelah presentasi ini berakhir. Baik. Selanjutnya kita lihat desain user interface. Apa itu desain user interface? Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat membandingkan antara tujuan dan manfaat desain user interface dengan benar. Yang kedua, dengan kalian memperhatikan presentasi yang Ibu paparkan, kalian dapat mengidentifikasi dan menuliskan 6 prinsip desain user interface. Yang ketiga, melalui menggali informasi dari referensi dan diskusi kelompok, diharapkan kalian dapat menganalisa prinsip-prinsip desain user interface dengan teliti, santun, bekerja sama dengan yang baik, serta menghargai pendapat orang lain. Baik, kita masuk ke dalam materinya. User interface atau disingkat UI, UI. Apa sih UI? UI adalah merupakan suatu media visual grafis yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan mudah dengan mesin yang sedang dikelolanya. Sangat paham rupanya ya, tidak ada pertanyaan. Baik. Selanjutnya video materi untuk menambah pemahaman kalian tentang user interface bisa kalian klik ya di dalam paparan yang Ibu berikan. Kalian unduh nanti di GCR paparan ini, kemudian kalian klik buka YouTube-nya. Di situ akan ada pembahasan dari profesional yang mengerti tentang apa itu user interface. Jadi kalian akan lebih mudah memahaminya seperti itu. Selanjutnya, terakhir tugas jangan dilupakan setelah kita opening meeting hari ini ya, opening meeting pagi ini tentang desain user interface. Di dalam kemudian Ibu akan tutup opening meeting ini, kalian membuka GCR. Jangan lupa dalam 1 jam ke depan harus dikerjakan tugas-tugas yang ada di GCR. Apa saja? Ada 2 tugas ya, seperti biasa, tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Pengetahuan nanti berupa pilihan ganda, seperti biasanya kalian akan untuk menganalisa seberapa paham kalian tentang memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua, tugas LKPD atau keterampilan kalian untuk menganalisa materi hari ini. Silakan dimasukkan, diunduh LKPD-nya, dimasukkan jawabannya, kemudian dikirim kembali ke GCR. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Bevi, saya mau nanya, fungsi flexibility itu apa ya Bu? Dan bagaimana ya Bu? Apa itu flexibility? Tadi ya, fungsi salah satu prinsip flexibility. Flexibility itu mengindikasikan bahwa alat atau tool yang bisa digunakan oleh user dalam berinteraksi dengan aplikasi kita. Contohnya apa? Oh, kalau saya pakai laptop atau PC, saya menggunakan alat keyboard atau mouse sebagai masukan dari user. Silahkan setelah Ibu tutup opening meeting ini, kalian langsung mengerjakan GCR-nya. Kemudian kita ketemu lagi 1 jam ke depan di acara closing meeting dan presentasi hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Terima kasih, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari ini di closing meeting pertemuan pertama materi desain user interface. Bagaimana? Sudah selesai semua mengerjakan tugas-tugasnya? Sudah ya, tadi Ibu sudah cek untuk yang tugas pengetahuan, pilihan ganda, wah nilainya bagus-bagus, berarti sudah banyak yang memahami apa itu materi dari desain user interface. Baik, sekarang kita masuk ke presentasi hasil diskusi kalian tentang LKPD yang sudah Ibu tugaskan untuk tugas kelompok. Silakan dipresentasikan. Baik, mungkin ada yang mau memulai. Eka, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang desain user interface. Pengertian user interface merupakan desain yang mengatur antar muka pengguna dengan mesin dan perangkat lunak seperti komputer, peralatan rumah tangga. Tujuan desain user interface 1. Baik, bagus sekali Eka. Terima kasih dari kelompok perwakilan kelompok 2. Setelah ini yang lain ya menyusul dipresentasikan. Untuk materi hari ini, apakah ada kesulitan yang ditemui atau tidak? Tidak ya? Oh baik, tidak ada yang ditemui untuk kesulitan. Berarti mudah, karena ini memang masih teori ya. Kita belum masuk ke perancangan nanti di pertemuan ketiga. Baik, ada yang mau merefleksikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Nah, jadi desain user interface itu adalah suatu desain yang dipergunakan untuk memudahkan interaksi antara komputer dan pengguna. Jadi supaya user itu bisa memudahkan, user itu dapat menggunakan aplikasi dengan mudah. Nah, adanya rancangan desain user interface. Itu poin pokoknya, ya, konsep dari desain user interface. Kemudian ada 17 prinsip desain user interface yang harus dikenali, yang tadi sudah disebutkan. Baik, sampai di sini dulu. Ibu ucapkan terima kasih atas semua atensinya, semua kehadirannya di pertemuan kita. Ibu tutup, sampai jumpa di pertemuan kedua tentang interaksi manusia dan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video pembelajaran daring dari saya. Mohon masukannya, pasti sangat banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini langsung ditanggapi ya Bapak Ibu? Nggih Pak, monggo. Monggo Pak Aulia dulu boleh. Nggih, ini Pak Arisnya tadi keluar nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya tadi melihat ya 2 video yang ditayangkan dari Pak Putut dan Bu Evi. Dari yang tentunya dari kedua video itu pastinya jauh lebih baik dari punya saya. Ya karena saya jauh dari sempurna. Oke. Yang dari Pak Putut ya tadi Pak Putut menggunakan luring ya, pembelajaran tatap muka. Tadi sudah cukup bagus ya, sudah memenuhi beberapa unsur. Yang pertama tadi siswa ada, guru mengabsen siswa ada, tujuan pembelajaran sudah tersampaikan, kemudian ada paparan materi juga ada, kemudian tadi karena bentuknya praktikum ya, praktek juga tadi Pak Putut melaksanakan pendampingan siswa praktek ya, pura-puranya di situ keliling ke
lab ya ke komputer masing-masing siswa. Kemudian yang terakhir tadi juga ada proses evaluasi belajar. Nah, saya kira itu sudah cukup bagus. Kemudian untuk teks-teksnya ya, pada video tersebut sudah ada informasi mengenai kegiatan ya. Tadi ada semua, cukup bagus sekali. Kemudian mungkin minusnya ya, agak kurangnya untuk pengambilan gambarnya masih agak goyang-goyang ya, mungkin itu dilakukan siswa. Nah, mungkin kalau pakai tripod mungkin lebih bagus lagi, Pak. Itu minusnya. Kemudian yang kedua ada gambar yang agak sedikit miring ya, pas pengambilan Pak Putut dari samping itu agak miring. Kemudian untuk audionya juga audio sedikit kurang ya Pak, sedikit kurang bagus, mungkin karena pengambilan gambarnya agak jauh. Nah, mungkin itu sedikit komentar dari saya ya mengenai video Pak Putut. Kemudian yang kedua video dari Bu Evi. Untuk Bu Evi, video dengan pembelajaran tadi daring ya Bu ya, ceritanya daring. Ya. Video daring untuk komponennya sudah ada semua, tadi absen siswa ada, tanya jawab dengan siswa ya, dengan siswa sudah bisa diajak interaksi, ya ada tanya jawab, kemudian paparan materi juga ada, ya bagus sekali. Kemudian ada tadi sedikit refleksi dari siswa ya, presentasi dari siswa. Nah, saya kira sudah cukup bagus untuk Pak Putut dan Bu Evi. Baik, itu mungkin komentar dari saya. Untuk selanjutnya silahkan rekan-rekan yang lain barangkali mau menambahkan. Bu Esti, monggo. Lanjut dulu mawon Pak, nanti kalau sudah 3. Pak Angga, monggo Pak Angga. J, lanjut mawon dulu. Tes. Suara saya terdengar nggih Bapak Ibu nggih? J Pak, terdengar. Nggih, berarti ini saya langsung share video mawon apa? J Bapak, langsung mawon. Oke. Mohon izin untuk share screen. Sampun muncul Bapak Ibu? Sampun Pak. Baik, kita awali saja anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau kalian semua merasa sehat. Walaupun di tengah situasi pandemi seperti ini, kalian tetap harus semangat ya, mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap belajar dengan semangat. Semangat anak-anak ya. Oke. Anak-anak kalian, sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Oke, anak-anak, hari ini Bapak akan mengabsen dulu ya. Kira-kira siapa nih yang nggak hadir nih? Banyak ya? Oh 3. Siapa aja? Juli hadir nggak Juli? Hadir. Oke. Kalau Soleh? Iya. Nanti anak-anak yang hadir silahkan kalian isi absensi siswa di Google Form yang tadi sudah Bapak share di grup WhatsApp ya. Silahkan kalian isi saja sesuai dengan data masing-masing. Untuk Diva dan Nurul kemana nih katanya nih? Hadir Pak. Oke deh. Yang penting nanti bisa dilihat rekaman videonya ya. Bisa dilihat rekaman video hari ini pada saat
kita membahas materi yang baru ini. Itu anak-anak ya. Silahkan diisi absensinya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi inti anak-anak, marilah kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Saya pimpin ya. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Hai, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas bab yang baru ya. Bab yang baru di mata pelajaran ini ya, bimbingan TIK. Kita akan membahas mengenai pengenalan aplikasi pengolah presentasi ya. Jadi nanti kalian akan berlatih menggunakan aplikasi pengolah presentasi. Nah, sebelum itu semalam kan sudah saya share PDF handout-nya ya. Sudah saya share. Nah, ada yang belum baca? Ya, Rizky udah baca belum? Udah ya. Kemudian Andri? Oke. Kalau udah baca semua, hari ini akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Gitu ya. Sebelum kita mulai, silahkan kalian simak dan amati video berikut. Kalian perhatikan itu teksnya ya, perpindahannya, objek-objeknya juga kalian perhatikan. Kemudian kemunculan objeknya seperti apa, kalian perhatikan dulu saja ya. Oke, itu video yang pertama. Sekarang video yang kedua. Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota. Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2017 cenderung fluktuatif. Sementara itu, neraca perdagangan di Indonesia mengalami tren yang meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Oke, anak-anak, menurut kalian bagaimana video tersebut? Pernah lihat ya video seperti itu ya? Ya, coba Putik, bagaimana Putik respon kamu terhadap video tadi setelah kamu melihat tayangan video tadi? Kira-kira gimana? Ya, bagus sekali. Mbak Putik, betul sekali bahwasanya video tadi itu menginformasikan tentang sesuatu ya. Oke, video yang pertama tentang undangan, kemudian video yang kedua berbagi informasi. Nah, setelah kalian mempelajari bab aplikasi pengolah presentasi ini, kalian diharapkan nantinya bisa membuat presentasi seperti video yang tadi kalian lihat ya, baik dalam bentuk slideshow maupun dalam bentuk video atau video grafis gitu ya. Pada pertemuan 1 hari ini Bapak akan menyampaikan dan menjelaskan poin A dan B saja, yaitu aplikasi pengolah presentasi, dan yang B interface atau antarmuka Microsoft PowerPoint gitu ya. Kemudian untuk yang pertemuan 2 C dan D, dan pertemuan 3 yang E. Oke, langsung ke materi anak-anak. Yang pertama dulu, aplikasi pengolah presentasi. Pengertian presentasi. Apa sih presentasi itu? Presentasi adalah, kalau kalian perhatikan pada gambar yang ada di sebelah 2 dan 3. Menurut kalian nomor 1 itu siapa? Coba Mbak Novel, kira-kira nomor 1 itu apa? Kemudian yang kedua, pengenalan aplikasi pengolah presentasi. Nah, anak-anak, perangkat lunak atau aplikasi pengolah presentasi ini juga harus kalian kenali. Apa sih aplikasi pengolah presentasi itu? Yang ketiga, macam-macam aplikasi pengolah presentasi. Kalau kotak yang atas hijau tua
itu merupakan aplikasi yang open source. Nah, sekarang kotak yang bawah yang warna pink itu adalah aplikasi yang sifatnya closed source. Nah, aplikasi Microsoft PowerPoint yang akan kita pelajari ini yang versi 2019 sesuai dengan Microsoft Office yang kita miliki. Itu anak-anak ya. Next. Selanjutnya interface atau antarmuka Microsoft PowerPoint. Yang pertama dulu, sebelum kita melihat interface-nya, antarmukanya, kalian harus bisa dulu cara membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Masih ada cara lain selain cara ini. Nah, Nur Anissa masih memimpin ya. Aduh, kalah lagi Budi. Oke. Sudah semua anak-anak? Nah, kalau sudah semua, ternyata yang paling tinggi tadi Kartika ya. Oke, selamat Kartika. Beri tepuk tangan buat Kartika. Iya, poinnya paling tinggi nih. Kita lanjutkan anak-anak ke kesimpulan. Coba Mbak Kartika nih yang tadi nilainya paling tinggi. Coba kamu sampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Mas Slamet mau menambahkan? Silahkan. Ya, anak-anak, pertemuan 1 sudah selesai. Bapak anggap selesai ya. Selanjutnya kalian kan tadi sudah mengunduh, sudah apa belum? Oh belum. Oke, kalau belum nanti silahkan kalian unduh LKPD-nya ada di web Bapak ya. Silahkan kalian buka anggasudiarto.com seperti biasa. Kalau enggak nanti Bapak kirim ke grup WA aja deh ya, biar gampang. Boleh. Ya, nanti Bapak kirim ke grup WA saja ya. Untuk LKPD-nya hanya ada 2 lembar kok. Ya, hanya ada 2 lembar. Lembar yang pertama untuk penilaian pengetahuan, kemudian lembar yang kedua untuk penilaian keterampilan ya. Gitu anak-anak ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada karena sudah ada juga, sepertinya sudah harus kita akhiri ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan maupun kendala pada saat mengerjakan LKPD, silahkan kalian bisa japri Bapak ya. Silahkan kalian WA Bapak. Insya Allah akan Bapak balas secepatnya selama tidak ada kepentingan ya. Gitu ya. Kelas ini saya rasa cukup ya. Bapak akan melanjutkan ke kelas yang selanjutnya. Gitu anak-anak. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih sehat, kemudian ikuti anjuran pemerintah, sering-sering cuci tangan ya, gunakan masker kalau kemana-mana, kemudian pakai sabun cuci tangannya ya, jangan lupa, jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan sampai sakit, gitu ya. Kemudian Bapak akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Demikian presentasi yang saya lakukan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja mungkin Pak Aulia Hakim, Bu Untin, sama Bu Anti S2. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya, tadi sudah menanggapi punya Pak Putut dan Bu Evi, mungkin saya ulang lagi. Tanggapan saya mengenai video dari Pak Putut ya, tadi Pak Putut menggunakan dari pembelajaran luring ya. Luring, tatap muka, simulasi dengan siswa, hanya saja tidak ada siswanya, ya karena simulasi nggak masalah. Nah, kemudian untuk unsur-unsurnya sudah sepertinya sudah bagus, sudah masuk semua. Ada guru mengabsen siswa, ya ada. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, ya, tadi ada. Kemudian Pak Putut menjelaskan tentang materi ya. Di awal paparan materi juga sudah ada. Kemudian karena itu modelnya project, tadi Pak Putut melaksanakan
pendampingan ya, pendampingan untuk praktikum, dampingi siswa, kemudian keliling di komputer masing-masing siswa. Kemudian di akhir pembelajaran tadi ada evaluasi. Ya, evaluasi ada. Nah, secara umum sudah cukup bagus. Kemudian untuk videonya sendiri sudah ada teks-teksnya ya per kegiatan. Di setiap kegiatan ada teksnya. Sudah cukup bagus. Nah, untuk kurangnya mungkin saya menyoroti di pengambilan gambar ya. Di pengambilan gambarnya itu ada sedikit goyang ya tadi. Karena mungkin yang ngambil siswa mungkin pakai HP mungkin itu resiko ya. Nah, untuk baiknya nanti kalau pakai handycam bisa pakai tripod ya biar gambarnya lebih bagus dan stabil gitu. Kemudian untuk audionya ya minusnya di audio juga tadi suaranya mungkin kurang karena pengambilannya agak jauh ya. Dan suaranya jadi agak kurang gitu Pak. Nah, itu tanggapan saya mengenai video Pak Putut ya. Secara umum bagus. Kemudian yang kedua video dari Bu Evi Sulistiono ya, itu model pembelajaran daring. Bu Evi menggunakan daring ya, mungkin hampir sama seperti saya ya di model pembelajarannya. Jadi antara sinkron dan asinkron. Yang pertama tadi Bu Evi melaksanakan meeting ya, ada opening meeting di awal pembelajaran. Di situ sudah melaksanakan seperti yang di RPP kemarin. Mengabsen siswa ada, kemudian sudah ada interaksi dengan siswa, melaksanakan tanya jawab, kemudian paparan materi juga ada, tadi Bu Evi menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di akhir juga di sesi closing meeting tadi ada siswa melaksanakan presentasi, ya, presentasi di kelas. Nah, mungkin itu sudah cukup bagus, sudah memenuhi semua yang kemarin saya lihat di RPP Bu Evi. Nah, kemudian yang terakhir tadi video dari Pak Angga. Untuk video Pak Angga sudah cukup bagus. Ya, makanya dari ketiganya ini dibandingkan dengan punya saya sudah cukup bagus sekali. Yang Pak Angga interaktif sekali ya dengan siswa, bisa membawa kelas seperti itu Pak. Ya, walaupun di situ simulasi, modelnya simulasi, tapi sudah kelihatan sekali ada interaksi dengan siswa. Ya, baik dari mulai mengabsen, ya, kemudian sampai tanya jawab dengan siswa juga sudah bisa berinteraksi. Nah, Pak Angga sangat bagus sekali. Oke, mungkin itu sedikit tanggapan dari saya Pak. Saya kembalikan ke Pak Aris dan Bu Esti, monggo. Bu Entin coba, mohon tanggapannya Bu Entin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mic-nya mungkin agak didekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebelumnya, tadi saya ketika masuk hanya melihat Pak Angga ya, Pak Angga presentasi, berarti Pak dan Bu Evi presentasi. Saya tidak melihat karena tadi pengaruh sinyal. Jadi saya hanya bisa menanggapi Pak Angga. Tapi saya melihat sudah separuh Pak Angga presentasi. Saya pikir untuk Pak Angga sudah sangat bagus ya. Sudah runtut dari awal sampai akhir. Kemudian juga komunikatif dengan para siswanya. Dalam hal absen, terus kemudian ada tanya juga. Terus juga mulai dari ada LKPD, semuanya menurut saya sudah sangat lengkap. Untuk Angga bagus, secara audio juga cukup keras ya untuk Pak Angga, jadi bisa terdengar audiens dengan baik.
Oke, saya pikir tanggapan dari saya, Pak Aris. Oke, terima kasih Bu Entin. Bu Esti, mohon bantuannya, tanggapannya. Oke, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk 3 video yang sudah disampaikan tadi, ini kalau per Bapak Ibu, kalau untuk Pak Putut itu kalau saya perhatikan tadi yang di catatan saya itu memang kalau untuk ini dari video dulu mawon, kalau untuk dari video memang audionya agak kurang di situ. Tapi kalau dari kualitas gambar sudah cukup bagus. Memang tadi ada sedikit, mungkin benar tadi ada tidak stabil di situ. Tapi kalau secara kualitas dari jernih dan yang lainnya itu sudah bisa terlihat di situ. Kemudian kalau dari proses pembelajarannya di situ, karena memang sifatnya luring ya di situ, walaupun benar tadi simulasi, tapi tahapan-tahapannya memang dilaksanakan dengan baik, dengan sesuai. Sudah ada pendahuluan, kemudian ada paparan materinya, kemudian ada memberikan evaluasi penilaian di situ juga sudah dilaksanakan. Jadi kalau untuk Pak Putut secara umum bisa dikatakan tetap bagus menurut saya di situ. Kemudian untuk Bu Evi untuk daring ya, di situ saya untuk kualitas video dulu ya, sama untuk kualitas video dulu kalau saya lihat ini suaranya sangat jelas di situ. Kemudian gambar juga bagus, walaupun tadi ada sedikit gitu ya Bu, tapi bisalah dimaklumi di situ. Kemudian kalau dari segi pembelajarannya juga bagus. Bu Evi sudah sangat mengajarnya, ada interaksi, kemudian ada tanya jawab dengan siswa, kemudian ada memancing anak untuk bisa memberikan pendapatnya, kemudian ada refleksi juga. Kalau secara KBM-nya walaupun ini sifatnya daring ya di situ, tapi sudah seperti pembelajaran terlaksana di situ. Kemudian kalau Pak Angga di sini di catatan saya, kalau untuk kualitas videonya bagus Pak, suaranya juga sangat jernih, kemudian gambarnya bagus, kemudian kelihatan stabil di situ. Kemudian kalau yang untuk KBM-nya juga seperti nyata di situ Bapak. Jadi langkah-langkahnya juga dilaksanakan. Kemudian ada interaksi di situ, dengan anak itu ada kedekatan di situ. Jadi kalau melihat dari 3 video yang sudah tampil, kalau secara umumnya Bapak Ibu sudah sangat bagus untuk membuat video pembelajarannya di sini Bapak. Oke, seperti itu Pak Aris dari saya. Mic-nya ke mute. Terima kasih Bu Esti, kemudian Bu Entin sama Pak Aulia atas tanggapannya. Yang sebetulnya kalau sepemahaman saya adalah video ini dikomentari, mohon maaf ya sebelumnya, mungkin saya salah baca petunjuknya. Yang dinilai mohon maaf bukan kualitas videonya, tetapi dengan melihat videonya ini kita ingin melihat Pak Putut itu ngajarnya seperti apa gitu. Jadi bagaimana Pak Putut menjelaskan, kemudian bagaimana Pak Putut berinteraksi, kemudian melihat kesesuaiannya Pak Putut dengan RPP-nya seperti itu. Jadi nanti di form penilaiannya itu yang muncul adalah
variasinya, kemudian interaksinya, kemudian tugas-tugas yang diberikan. Nanti dilihat dari video gitu. Kemudian apakah pendekatannya sesuai, kemudian materinya benar sepertinya. Kemudian ya memang di situ memang ada videonya memenuhi pengetahuan menarik dan sebagainya. Itu nanti kita melihat semua proses itu dengan melihat video. Jadi kemungkinan besok Senin itu Pak Putut itu tampilnya tidak jauh dari video ini seperti itu. Jadi yang dinilai itu sebetulnya kesesuaian dari RTP, kemudian proses langkah-langkahnya, kemudian bahan ajar yang digunakan ini pas sesuai yang direncanakan atau tidak gitu dengan melihat video ini. Sebelumnya yang diharapkan dengan melihat videonya itu seperti itu. Kemudian saya ulangi dari Pak Putut, sekilas interaksinya bagus, interaksinya dengan siswa bagus. Kemudian proses pembukaan, inti penutupannya jelas. Kemudian ada proses motivasi, kemudian ada proses, jadi ada penanaman karakter dengan berdoa, seperti itu. Kemudian diskusi tadi ada interaksi, ada tanya jawab dan sebagainya. Jadi kalau untuk tipek otomatis masuk ya, karena kita sudah pakai teknologi, otomatis masuk. Untuk porsinya kemungkinan memang di komunikasinya, kolaborasinya, memang karena ini di teori ya belum kelihatan. Kemudian ada laporannya ya, berarti sudah hot juga, seperti itu. Sekilas seperti itu. Pak Putut sudah bagus, saya lihat bagus. Kemudian untuk Bu Evi, mohon maaf saya tidak bisa berkomentar karena tadi pas saya pindah tempat tadi saya tidak bisa melihat dengan lengkap, jadi saya tidak bisa komentar, nanti takut salah. Kemudian untuk Pak Angga sebetulnya bagus ya, videonya sangat bagus, cuma saya tidak bisa melihat prosesnya Pak Angga. Malah mohon maaf ya, mungkin saya termasuk yang kuno ya, saya mungkin lebih nyaman ketika proses interaksinya itu kayak Pak Putut tadi, maksudnya lebih kelihatan seperti kayak ngajar sebenarnya. Memang mungkin untuk pembuatannya sulit Pak Angga gitu ya, tapi nggak tahu, saya kok lebih enak melihat prosesnya dari Pak Putut seperti itu, lebih kelihatan gitu loh. Kalau dilihat interaksinya Pak Angga interaktif ya, maksudnya bagaimana dia minta komentar siswa, kemudian terus memberikan apresiasinya seperti itu. Kemudian proses-prosesnya juga saya lihat di Pak Angga ini memang di pertengahan terakhir ya, ketika beliau menyajikan materinya, kemudian minta komentarnya, tanggapannya, diskusinya dengan siswa, kemudian apresiasi, kemudian yang terakhir adalah penutup, seperti itu. Jadi mungkin di Pak Angga memang kompetensinya memang baru di teori dasarnya ya Pak Angga. Oke Pak. Iya, dasar. Jadi memang cuma sekedar untuk diskusi, memahamkan siswa untuk materinya saja, sebenarnya memang cukup sesuai gitu. Seperti itu, saya cuma bisa komentar seperti itu. Bagus, saya apresiasi untuk semuanya. Monggo Bu Esti, mau ditambahkan juga boleh. Nggih, Pak, sampun. Kita terwakili kembali tadi. Nggih. Selanjutnya kami persilakan ke Bu siapa ya? Buntin ya? Buntin sama siapa? Pak Aulia Hakim. Pak Aulia Hakim, nggih, monggo. Siapa dulu terserah. Bu Entin dulu. Baru Pak Aulia.
Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini video praktik saya langsung saja ya Pak. Silakan di-share Ibu. Ya. Sudah kelihatan belum ya? Hampir kelihatan. Tunggu dulu, Bu. Mungkin audio di YouTube-nya termute itu. Atau di share linknya Bu Tin, buka sendiri. Belum kelihatan. Sudah kelihatan Bu. Kok nggak kedengar ya? Bu Entin mungkin saya mohon maaf bisa di-share link YouTube-nya di chat web meeting kita. Oke Pak. Suaranya Pak. Sudah, saya tak lihat di YouTube aja. Monggo nanti usahakan di share juga. Iya, ini.
Suaranya nggak aktif ya Pak. Oke, ampun Pak Haris. Saya nggak bisa kasih komen ini, Bu. Monggo, yang lain. Kreasinya. Siapa tadi hari siapa? Pak Oliat dulu. Oh, nggih Pak Aris, maaf izin nggih. Mohon maaf ini videonya punya saya juga banyak sekali kekurangan ya. Saya buat tunjukkan dulu Pak. Belum apa-apa kok sudah. saya buat di 2 tempat ya. Kemarin yang pertama di sekolahan karena berbarengan dengan kegiatan sekolah aktif. Kemudian bersambung Bu, Pak. Saya bersambung, saya kerjakan di rumah mendekati deadline ya, maka mohon maaf yang kedua juga tidak pakai seragam, jadi seadanya sekali. Dan mungkin suaranya juga di rumah karena posisinya malam, jadi radionya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi multimedia SMK Muhammadiyah Sadko Tegal, khususnya kelas 10 multimedia 2. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya di sini dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pembelajaran daring pada mapel dasar desain grafis. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, adalah kita sama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga masih dalam kondisi sehat dan semangat ya. Walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian belajar dari rumah, ya kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, harus menjaga kesehatan. Oke, baik. Untuk selanjutnya bagi kalian yang sekarang mengikuti pembelajaran di sini, baik nanti kalian bisa mengisi daftar hadir yang sudah Pak Guru share melalui WA Group ya. Sana ada link daftar hadir, silakan kalian mengisi di sana. Oke. Untuk materi sebelumnya, ya kalian di awal sudah belajar tentang dasar-dasar desain grafis ya, secara umum. Ya, karena kalian adalah siswa baru kemarin,
Saya kemarin sudah kasih gambaran umum tentang dasar-dasar desain grafis. Baik. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur tata letak, yaitu berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap, terang, tekstur, dan juga ruang. Oke. Untuk teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama nanti kalian akan melihat tayangan video tentang unsur-unsur tata letak. Ya, kemudian dari video yang ada, silahkan nanti kalian bersama kelompok kalian yang sudah kalian dibagi kemarin ya, silahkan didiskusikan. Ya, kalian diskusikan masing-masing kelompok. Oke, baik ya, kita sambung lagi. Jadi setelah kalian melihat tayangan video ya, tentang unsur-unsur tata letak, nanti kalian bersama dengan kelompoknya ya, untuk 1 jam ke depan nanti silakan kalian berdiskusi ya, masing-masing kelompok, dan nanti di akhir ya, kita kembali lagi 1 jam ke depan ya, kita adakan closing meeting ya, nanti dari perwakilan kelompok untuk presentasi ya, untuk mempresentasikan dari hasil diskusi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui contoh yang diberikan oleh guru, nanti kalian ya, bisa mengidentifikasi, bisa menjelaskan, dan juga melaksanakan dan menempatkan unsur-unsur tata letak ya, berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap, terang, tekstur, dan ruang. Yang berikutnya tentang unsur-unsur tata letak. Apa itu tata letak? Unsur-unsur tata letak yaitu bagian-bagian unsur yang terpisah ya, bagian-bagian unsur yang terpisah yang selanjutnya untuk ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan makna untuk pembuatan karya desain. Yang pertama adalah unsur garis. Elemen garis merupakan elemen pertama dan dasar dalam desain. Dalam menggambar, garis merupakan goresan pena atau pensil. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin ya, yaitu illustrate, yaitu menjelaskan. Ada lagi yang disebut dengan ilusi, yaitu gambaran angan-angan yang menyerupai hiasan belakang. Oke, baik, demikian tadi ya sekilas paparan ya, tentang unsur-unsur tata letak ya, dari garis, ilustrasi, tipografi, warna, dan sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti silakan ya kalian laksanakan tugas yang telah tadi Pak Guru sampaikan ya, selama 1 jam ke depan. Silakan kalian berdiskusi ya, dan nanti kita kembali ya untuk melaksanakan closing meeting. Oke, demikian dari saya sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi ya dalam closing meeting ya, setelah 1 jam ya tadi kalian bersama dengan kelompok ya lihat tayangan video ya, kemudian mengerjakan evaluasi ya, soal-soal di Google Classroom ya. Di situ ada LKPD, ada lembar kerja peserta didik. Kemudian nah, ini nanti silakan kalian yang mewakili kelompok untuk maju presentasi. Oke, siapa yang akan maju presentasi silakan. Oke, Devisa Putri ya silakan. Devisa Putri silakan ya mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devisa Putri. Saya dari kelas 10
Multimedia 2. Sini saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Hasil diskusi ini yaitu tentang gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan warna tua untuk warna gelap dan warna muda untuk warna terang, yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau pengaruh. Pengaturan gelap terang dalam desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna atau efek khusus. Fungsinya yaitu untuk menampilkan kesan kedalaman, membuat efek 3 dimensi, dan memperjelas kontras. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 3 ya, diwakili tadi oleh Devi Saputri. Oke, dari situ ada pertanyaan ya, untuk pembelajaran pada pagi ini kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu minggu depan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, itu Pak video dari saya Pak, mohon di komentari Pak Aris dan Bu Esti. Monggo dari teman-teman dulu komentar. Urutnya siapa yang memberikan komentar? Saya Pak Arif. Untuk maaf ya Bapak Ibu sebelumnya, untuk tempatnya Bu Etin itu sebelumnya saya minta maaf karena tidak terdengar suaranya, jadi saya tidak bisa melihat proses pembelajarannya Bu Etin. Mungkin waktu apa ya? Kenapa kok suaranya nggak ada? Iya. Jadi mungkin waktu itu render atau apa. Tapi waktu meet itu ada suaranya ya Bu? Ada Bu. Ada ya? Ya mungkin waktu render atau apa. Lalu untuk tempatnya Pak Aulia secara sintak pembelajaran sudah jelas ya Pak, sudah urut. Mungkin untuk penekanan ke materi saja saya itu Pak. Terima kasih Bu Arum. Selanjutnya Pak Bahrudin. Pak Bahrudin ada ya? Oh, ada. Oh. Minta seniornya aja. Seniornya di satu sekolah. Oh, Bu Evi. Bu Evi. Oh, enggak ada. Bu Esti apa Bu Evi Pak? Bu Evi, seniornya. Saya satu sekolah sama Pak Nurul Aulia Pak. Iya, seniornya masih komentar. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk yang Bu Entin mungkin sama seperti Bu Arum. Karena tidak terdengar volume dari suaranya, maka tidak bisa ikut berkomentar, Bu, karena kami tidak tahu proses pembelajaran yang ada di dalamnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Untuk yang Pak Nurul Aulia, sebenarnya sudah bagus langkah-langkahnya dari pembelajaran sudah terpenuhi semua. Mungkin kurangnya hanya satu, semangatnya mungkin Pak Nurul Aulia kayaknya ngantuk atau gimana. Jadi saat rekaman kayaknya suaranya juga tidak bersemangat gitu. Nanti kalau
kita selaku guru tidak bersemangat, nanti muridnya juga jauh tidak bersemangat gitu Pak. Itu yang saya lihat. Sedangkan kalau untuk langkah-langkahnya seperti berdoa tadi sudah ada. Kemudian untuk nasionalismenya mungkin yang belum terlihat nih Pak. Seharusnya kan ada menyanyikan lagu, kalau dalam daring bisa digantikan oleh mengingatkan siswa tentang misalkan jiwa kepahlawanan, misalkan tentang bagaimana kita menjaga diri di masa pandemi dan seterusnya, itu bisa sebagai bagian dari rasa nasionalisme kita seperti itu. Kemudian untuk penyampaian tujuan sudah ada, materi sudah ada, kemudian tanya jawab dengan siswa, kemudian siswa presentasi sebagai bagian dari pembelajaran juga sudah ada. Saya sudah bagus Pak, menurut saya sudah cukup lengkap seperti itu. Terima kasih. Itu saja Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Selanjutnya kepada Bu Esti, kami persilakan. Iya Pak, untuk Bu Entin gimana memang tidak bisa dikomentari, mohon maaf karena itu tadi tidak bisa melihat proses untuk pembelajarannya sendiri kaitannya karena memang suaranya tidak ada, sehingga langkah-langkah dalam pembelajarannya pun tidak terlihat di situ. Kemudian kalau untuk yang Pak Aulia di situ, kalau secara umum memang sudah sangat terwakili di situ mulai untuk KPM-nya, cuman memang agak sedikit ini untuk belum ada tadi penarikan kesimpulan, kemudian ada penegasannya di situ. Kemudian kalau untuk yang berdoa, kemudian pemberian materi sudah, kemudian interaksi dengan siswa sudah ada di situ. Kemudian siswa kemudian menyampaikan hasil diskusi juga sudah ada, karena memang menggunakan metode diskusi dalam pembelajarannya, sehingga memang langkah-langkahnya sudah terlihat. Kemudian dari pendahuluan, kemudian intinya, dan terakhir untuk penutup juga sudah. Cuma tadi kelihatannya belum menyampaikan ini materi minggu depannya apa, atau mungkin kegiatan minggu depannya apa, sama penegasannya itu saja di dalam langkah-langkahnya. Kalau untuk video memang itu tadi suaranya sih sebetulnya terdengar, cuma memang kurang jernih di situ. Jadi apa mungkin ngantuk atau bagaimana? Jadi ada antara yang pertama dibuat di sekolah dengan yang di rumah kan jadi kelihatan perbedaannya sangat jauh untuk suaranya di situ. Tapi secara keseluruhan bagus Pak, untuk KBM-nya sudah cukup terwakili, untuk videonya sendiri juga sudah ini runtut di situ. Katakan Pak Aris. Ya, terima kasih Bu Esti atas sarannya. Kalau saya sebetulnya Pak Aulia ini tadi waktu satu pertemuan itu berapa menit sih Pak? Kok tadi diskusinya lama banget, 1 jam gitu? Itu total di pembelajaran yang nyata di RPP kan 135 menit Pak. 130 menit. Kalau memang sih ada nggak sesuai ya, kemarin di RPP yang ini harusnya 95 menit. Tapi malah 95 menit ya, di situ siswa melaksanakan diskusi, kemudian mengerjakan itu ya LKPD juga, kemudian nanti evaluasi juga di situ, dan nanti kembali lagi setelah 95 menit itu Pak untuk melaksanakan closing meeting. Kalau di skenario di RPP seperti itu. Kalau Pak Aulia biasanya tadi 100-120 gitu. Biasanya memang di blok menjelaskan panjang gitu ya Pak? Gimana Pak maksudnya? Maksudnya gini,
misalkan memang persepsi pembukaan, kemudian kegiatan intinya lama gitu ya, terus baru penutup itu. Iya, mungkin ini kan cuma simulasi ya, mungkin pas ini kan video ini kan video simulasi ya, mungkin pas pembelajaran nyata apa ya, sebaiknya dipecah-pecah menjadi beberapa proses yang diulang, ya mungkin seperti saya. Jadi menjelaskannya sedikit, kemudian diskusi dan sebagainya, mungkin jadi prosesnya tidak terlalu apa ya, terlalu kaku gitu. Jadi terus fokusnya tetap ada gitu. Iya Pak, ya di video tadi Pak ya, memang itu potongan-potongan sih Pak. Iya. Paparan juga sebenarnya ada pemaparan materi, nah itu kemudian dipotong karena kita kemarin ketentuannya maksimal 10 menit ya, jadi banyak yang dipotong deh. Oke. Mungkin cukup sekian aja untuk web meeting pagi hari ini. Besok insya Allah tinggal Pak Amin Wahyudi, Bu Arum, terus Bu Atikoh, sama Pak Bakhrudin ya. Nanti dibagi dua gitu. Mungkin ada pertanyaan dari atau hal yang perlu didiskusikan dari Bapak dan Ibu? Mohon izin Pak, mungkin menambahi sedikit saja sih. Bukan ke apa namanya, ke overallnya saja. Jadi kemarin di LMS itu juga sudah di-share Pak Nur Cahya, sepertinya itu ada ke teknis saja sih sebenarnya di pembuatan video ini. Itu ada apa namanya, dari segi waktu Pak, jadi benar tadi Pak Aulia, minimal 7 menit sampai maksimal 10 menit. Kemudian di bagian apa pembukaan kan berarti ada 3 pembukaan, inti, penutup. Di pembukaan itu maksimal 1,5 menit. Gitu. Kemudian di inti itu maksimal 7 menit, di penutup 1,5 menit, seperti itu. Nah, makanya kalau bisa mungkin ke teman-teman yang besok atau yang sudah terlanjur di share nanti mungkin dari situ Pak, kalau secara video pembelajaran mungkin kan sesuai dengan waktunya. Nah, pada saat kita rangkum menjadi sebuah video praktek pembelajaran yang harus durasinya 7-10 menit, mungkin itu yang harus dipertimbangkan, karena tadi sekilas saya lihat ada yang lebih dari 10 menit, kemudian di bagian pendahuluan ada yang sampai 4 menit, 5 menit, seperti itu. Jadi justru malah di bagian intinya yang harusnya lebih banyak, tapi malah ke pendahuluan atau mungkin ke penutupnya, seperti itu. Ya, terlalu lama. Ya, jadi kemarin mungkin teman-teman juga bisa lihat lagi di LMS-nya. Jadi ada apa aturan waktunya. Nah, mungkin pada saat nanti mengedit video, melihat itu selain aspek-aspek mungkin dari tadi Bu Esti masalah audio, kemudian kesesuaian RPP juga, mungkin itu saja. Kemudian untuk pertanyaan Pak, di LMS itu kan ada di bagian yang aplikasi nomor 3 itu kan ada produk peserta pada review perangkat. Nah, itu yang diupload apa Pak? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Sebentar. Di bagian aplikasi. Kok sama dengan yang pertama ya? Iya. Sama itu Pak, kan untuk yang di bahan pembelajaran itu kan ada 2 aja, yang satunya buat dosen dan guru pamong.
Yeah. Kemudian yang satunya untuk mahasiswa. Nah, ini berarti apakah yang harus diupload ini atau gimana? Ini ada apa namanya semacam form yang harus diisi. Gitu. Sebentar untuk ini coba saya tanyakan dulu ya, yang di apa yang harus diunggah di bagian apa tadi yang aplikasi. Nuwun sewu Pak, di modul itu yang 1.1.1. pendahuluan itu ada produk akhir lembar kerja mahasiswa yang harus diunggah di LMS itu ada, yaitu yang di bahan tadi Pak Utut yang harus kita download yang di bahan ada A sampai F. Oh ya di panduan itu, itu berarti itu aplikasi. Di posisinya berarti sebentar. Review hasil pengembangan perangkat video. Posisinya di pendahuluan Pak, yang ada bahan, kemudian yang akan dipakai, kemudian ada bahan pelajaran, di bawahnya ada pendahuluan. Itu kalau diklik halaman ketiganya, itu ada produk yang harus dikirimkan. Apa itu Bu? Apa aja? Coba di-share Bu, di-share di meeting-nya. Terlihat? Sudah. Cuma diperluas dikit. Sudah, 113. Ada produk akhirnya ini yang harus lembar kerja mahasiswa yang diunggah di LMS. Okay. Oke. Oh, wow. Kerjaan kita juga banyak ya. Kita juga banyak ya. Ini kalau nggak salah, teman sejawat berarti menilai teman kita ya Pak. Gimana? Ini review perangkat pembelajaran teman sejawat berarti menilai. Oh iya. Cuma uploadnya di mana ya Bu? Iya betul, posisi nguploadnya di mana yang belum ketemu itu. Ada tulisan diunggah di blog mahasiswa PPG apa Pak? Blognya apa? Sebentar. Di sebelah mana Ibu? Di posisi atas ini, produk akhir dari kegiatan tahap 3 adalah diunggah di blog mahasiswa PPG. Benar. Atau di bentar, saya share ya. Coba disentikan ya Bu. Di menu saya itu ada praktek baik itu ada apa? Kelihatan? Ada praktek baik ini ini apa ya? Dari mana saya juga belum tahu ini. Ketika saya klik misalkan Bu siapa? Watiko. Atau yang dimaksud blog yang ini ya? Ini belum ada Pak Putut. Atau ini yang dimaksud blog? Bukan ya? Oh bukan nih. Kok ada pending. Bukan berarti, bukan.
Berarti ada PR buat kita semua adalah blog mahasiswa PPG itu di mana. Kemudian ini ya PR itu kita ya banyak segini dan segini. Padahal ini ya kemarin kita sudah lupa ya kemarin punyanya siapa seperti apa gitu ya. Bisa dilihat ada videonya, Pak. Oh iya. Di LMS kan ini kan jenengan ambil dari link di LMS itu kita bisa lihat videonya kembali. Sebelah mana Pak Putri? Di pendahuluan, Pak, yang kemarin kita meet. Ya. Yang sebentar, yang web meeting pendahuluan, Pak. Ya, oh gitu, okay. Pas kita klik langsung muncul apa namanya video yang kemarin kita web meeting. Ya, untuk sementara sambil jalan ya, tugas Bapak dan Ibu yang seperti sampaikan Bu Evi tadi adalah penilaian teman sejawat. Jadi sebanyak temannya ya berarti yang dibuat. Sebanyak teman di satu kelompok ini, Pak Puter nanti menilai 8 temannya, seperti itu, G. Kemudian yang lain juga seperti itu. Jadi filenya itu mungkin di save as gitu, terus di disimpan itu ya, nanti tinggal nyari tempat uploadnya sebentar, seperti itu. Oke. Belum tahu juga, Pak. Banyak teman atau hanya satu-satu, Pak? Apanya? Nilai sejawatnya satu orang per satu orang atau seluruhnya? Misalkan saya menilai Pak Putut, berarti Pak Putut menilai saya gitu. Atau Pak Putut menilai Bu Entin menilai Pak Amin, seperti itu. Bu Esti? Iya, Pak. Seperti apa, Bu? Mungkin biasanya. Kalau teman sejawat ya, sambil ingat-ingat ya, Pak. Kalau teman sejawat itu sebetulnya kalau mungkin secara keseluruhan itu kok kebanyakan. Tapi dulu waktu kalau saya kan masih PLPG ya, Pak ya. Kalau dulu itu setiap tidak satu-satu. Jadi memang satu menilai banyak gitu, Pak. Iya kan? Iya, jadi tidak misalnya Pak Putut sama Bu Evi saja atau mungkin Pak Amin. Seingat saya menilai semuanya. Oke, jadi misalnya ada 8 ya berarti 8 saling menilai di situ, satu menilai 8 di situ. Iya. Seingat saya seperti itu. Kalau enggak mungkin gini, Pak, kalau saya boleh usul ya, nanti biar tidak terlalu berat, mungkin nanti satu mahasiswa itu menilai 3 temannya. Tidak bisa, Pak Amin. Nanti tidak merata. Ya nanti kan tinggal dibagi saja, Pak. Misalnya nanti yang menilai Pak Putut nanti saya dengan siapa, nanti yang menilai saya nanti siapa dengan siapa lagi gitu, Pak. Aja kita tanyakan aja nanti kalau buat persepsi kita nanti malah salah nanti. Oh gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk penilaian teman sejawat saya tanyakan dulu yang pertama. Yang berikutnya adalah untuk tempat uploadnya nanti saya juga akan tanyakan. Jadi ada 2 tugas saya nanti tolong diingatkan ya. Terus itu aja dulu ya. Sementara itu aja dulu. Khusus untuk Bu Entin sebaiknya kalau videonya diulang saja, kemudian diunggah di
berarti di modul sebelumnya ya, di modul sebelumnya. Dan di modul ini juga, jadi masih ada waktu beberapa hari ini sambil jalan sambil memperbaiki juga. Kemudian besok tinggal 2 yang maju, kemudian kita mulai jam 8 lagi ya. Jadi Pak pagi mawon. Ya, jam pagi, kita mulai jam 8 pagi. Kemudian jam 9 lebih sedikit sudah selesai. Kemudian untuk Senin kita mulai juga jam 8 untuk peer teaching ya. Ya, Pak. Ya, sesuai ketentuan ada 30 menit. Nanti kita ajak lagi untuk siapa yang maju. Jadi semua harus siap di hari Senin itu. Waktu masing-masing peserta adalah 30 menit. Biasanya kalau kami dulu sebetulnya tidak 30 menit ya, paling 20 menit, nanti yang 10 menit adalah komentar, tapi nanti saya konfirmasi lagi. Tapi siapkan paling tidak 30 menit atau ya 30 menit. Jadi nanti dari pembukaan, inti sampai penutup itu adalah 30 menit seperti itu. Terus di hari Senin yang maju adalah 5 orang. Kemudian di Selasanya adalah 4 orang, seperti itu. Monggo dipersiapkan dengan sebaik mungkin skenario-nya kesesuaian dengan RPP-nya. Jadi yang Bapak dan Ibu sudah merencanakan 3 pertemuan. Jadi tinggal dipilih 1 pertemuan yang menurut Bapak lebih pede. Ketika saya peer teaching, saya pengen nyoba yang ini aja, gitu, seperti itu. Monggo tidak harus pertemuan 1, tidak harus pertemuan yang kedua atau ketiga. Jadi menurut Bapak dan Ibu yang dengan skenario ini saya bisa latihan dengan baik seperti itu. Seperti itu, Mom. Non sewu Pak Aris, berarti tidak harus sama dengan yang video kita buat ya Pak. Misalkan video kemarin kan kita buat pertemuan 1. Nah ini misalkan pertemuan 3 gitu boleh ya? Enggak. Video ini cuma sebenarnya kalau ini kan cuma untuk melihat kesesuaian aja sih. Sekilas cuma gambaran aja. Di ini juga beda, enggak apa-apa. Oke Pak, matur nuwun. Nggih. Demikian Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan ketemu lagi besok Sabtu jam 8 pagi. Terima kasih atas waktunya. Monggo dilanjutkan aktivitasnya. Terima kasih kepada Bu Esti yang sudah meluangkan waktunya bersama kita. Terima Pak, sami-sami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ari.